Halo Sobat Tani, kembali lagi di channel Ilmu Bertani. Di video kali ini kita ingin membahas jenis hama pada tanaman tomat dan cara untuk mengatasinya. Nah, sebelum kalian menonton video ini, saya mohon untuk like, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Kemudian komen di bawah video apa yang ingin kalian saksikan berikutnya. Nah, hama pertama itu pada tanaman tomat yaitu thrips. Nah, thrips ini menyerang daun muda dengan cara menghisap cairan daun dan menyebabkan keriting pada daun. Ini momok yang cukup menakutkan pada para petani ya. Pengendaliannya kita harus membersihkan gulma pada tanaman kita karena thrips banyak berlindung di sana. Untuk secara kimiawinya kita dapat melakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif abamectin. Yang berikutnya yaitu ulat tanah. Ulat tanah menyerang dengan cara memakan pangkal batang, menyebabkan tanaman muda roboh dan mati. Pada batang muda, ulat ini bisa menyerang dengan memakan habis tanaman. Sangat berbahaya ya teman-teman. Ulat tanah ini berwarna kecoklatan dan bertubuh lebih besar dari ulat daun. Dia aktif pada malam hari dan pada siang hari dia bersembunyi di dalam tanah dan di bawah rerumputan. Pengendaliannya kita lakukan dengan membersihkan gulma, sehingga tidak ada tempat bersembunyi bagi ulat ini. Jadi lahan kita harus bebas dari gulma ya, tanaman-tanaman yang rumput-rumput yang liar ya. Untuk kimiawinya kita melakukan penyemprotan biasa dengan bahan aktif. Contohnya insektisidanya Curacron, Regen, atau Prevaton. Dilakukan sebaiknya pada malam hari karena ulat ini aktif pada malam hari. Nah, yang berikutnya yang paling mengerikan ya untuk para petani tomat, jeruk, hingga cabai ya. Wah, ini sangat berbahaya sekali yaitu ulat buah. Ulat buah menyerang buah, daun, dan batang tomat. Gejala serangan pada buah ditandai dengan buah berlobang dan membusuk. Pada daun menyebabkan berlubang dan menyerang bagian batang muda, sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Pengendalian dapat kita lakukan dengan sama, yaitu membersihkan gulma, atau membuang dan membunuh ulat secara manual. Kalau untuk secara kimiawinya, kita dapat menyemprot dengan bahan aktif abamectin, Regen, atau Prevaton. Nah, abamectin tadi bisa untuk ulat, bisa juga untuk thrips ya teman-teman. Tapi dia, menurut pengalaman saya, dia sebaiknya dicampur. Yang untuk berikutnya, dia adalah hama kutu daun atau aphids. Nah, kutu daun ini, dia adalah vektor pembawa virus. Nah, dia menyerang dengan cara menghisap cairan daun dan bagian tanaman lainnya sehingga menyebabkan daun menjadi keriting dan pertumbuhan terhambat. Gejala serangan kutu daun sangat mudah dideteksi, yaitu jika ditemukan ada banyak semut pada tanaman tersebut, dipastikan tanaman tersebut diserang kutu daun. Pengendalian kita lakukan dengan menjaga kebersihan areal budidaya dari tanaman inangnya. Untuk pengendalian secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan akarisida berbahan aktif abamectin. Nah, untuk berikutnya yaitu lalat buah. Lalat buah dia berwarna hitam kekuningan dan berbentuk seperti tawon kecil ya, dapat kita lihat pada fotonya ya teman-teman. Dia menyerang buah tomat dengan cara menyuntikkan telur ke dalam buah tomat. Telur yang bersarang dalam buah akan menetas menjadi larva. Larva-larva tersebut akan memakan daging buah tomat sehingga menyebabkan buah menjadi busuk. Nah, pengendaliannya kita dapat melakukan perangkap lalat buah. Nah, perangkap lalat buah, kemudian kita juga harus mengambil buahnya yang busuk itu agar telurnya tidak menetas dan menjadi lalat buah yang lain. Dan kita tanam atau dibakar ya teman-teman. Buah yang sudah busuk yang jatuh tadi harus kita tanam atau bakar, tidak boleh dibiarkan karena akan menetas ya. Jadi pengendalian secara kimiawi kita lakukan dengan penyemprotan insektisida yang berbau menyengat, contohnya Santowat atau Curacron. Nah, boleh juga digabung dengan bahan aktif asefat ya teman-teman. Nah, yang untuk berikutnya yaitu kutu kebul. Kutu kebul ini hewan yang bersayap dan berwarna putih ini adalah salah satu hama yang sangat berbahaya pada budidaya tomat ya. Hama ini biasanya bergerombol di bawah daun. Nah, dia bergerombol di bawah daun, dia
terselubungi tepung berwarna putih. Apabila tertiup angin atau tersentuh tepung putih tersebut akan bertebaran ke udara. Kutu kebul ini menyerang dengan cara menghisap cairan daun. Tanaman yang terserang ditandai dengan pertumbuhannya terhambat dan kerdil. Nah, pertumbuhan terhambat dan kerdil. Kutu kebul juga merupakan faktor utama penyebaran virus Gemini ya. Jadi untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan area budidaya, penggunaan mulsa plastik, dan melakukan pergantian tanaman, rotasi tanaman ya. Kalau untuk pengendaliannya kita dapat melakukan secara kimiawi yaitu dengan penyemprotan akarisida berbahan aktif abamectin. Jadi abamectin ini untuk kutu, trips, kutu kebul, kutu daun, dan hama trips dia sangat bagus ya teman-teman. Jadi tapi untuk penggunaan insektisida kita lakukan tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis, dan juga dirotasi agar menjaga hama itu menjadi kebal. Jadi yang kita pelajari dari video ini adalah kita harus melakukan sanitasi lahan dari rumput-rumput. Nah, karena rumput-rumputan itu atau ilalang itu menjadi tempat bersembunyinya hama-hama tersebut ya teman-teman. Jadi agar tanaman kita sehat, kita harus melakukan menjaga kebersihan pada lahan kita, penggunaan pestisida yang tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Kalau Anda merasa video ini berguna, agar saya lebih semangat lagi membuat video berikutnya, tolong di like, di share ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua dapat menjadi petani sukses. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan memberkati.